Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sing jawab baik langsung. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'un li kalamina ushkuru lillahilladzi khalaqakum walladzi razaqakum walladzi hadakum lidinil Islam. Wasallu wasallimu ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadikum wa munjikum minadh dhulumati ila ilal khairi kulli. Angel buri. Ya, yang jelas itu adalah doa kami. Nah, walaupun sangat dengar tapi insya Allah serius karena mohon maaf ini gaya kami seperti ini. Kalau nggak ketawa kita nggak bisa ngonten ya Lik ya. Nah, baik. Menanggapi Pak Alwi itu nggak harus Ya, serius-serius. menanggapi Pak Alwi nggak harus serius-serius. Baik, sesuai dengan apa yang kami mukadimahkan tadi, itu adalah kutipan dari kitab Ta'limul Muta'alim kalau nggak salah ya Lik ya. Kayak ini mukadimah ya, kitab Ta'limul Muta'alim. Ada satu hal yang menarik dan perlu dibahas kali ini, yaitu fenomena juga. Banyak generasi kita santri-santri muda itu yang berguru ke pondok-pondoknya Pak Alwi. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada teori. Oh ya, perlu diketahui juga kalau kitab Ta'limul Muta'alim itu karya Syekh Azhar Nujah ya. Ya, Syekh Azhar Nujah Pak Ibrahim Al-Bajuri. Nah, itu adalah kitab yang menerangkan tentang teori mencari ilmu agar dapat banyak dan bermanfaat. Di antara satu hal yang ditinggalkan oleh santri-santri zaman now adalah hirsun fitolabil ilmi, bersungguh-sungguh pengen alim, sungguh-sungguh pengen tahu, sungguh-sungguh pengen belajar, sungguh-sungguh berusaha keras dengan sekuat tenaga sehingga mereka pantas dinamakan mujahid. Itu perbedaan santri dulu dan sekarang. Hirsunnya itu kurang, ini sebagian ya, bukan nggak semuanya, tapi memang tantangan zaman saat ini berbeda jauh dengan yang dulu. Bahkan kemarin saya baca berita Lik, kalau dunia per-HP-an itu paling parah yang banyak kecanduan Indonesia Lik. Nah, ini saya sering mengkritik juga ini kalau sama anak-anak di sini. Orang yang mungkin waktunya habis untuk bermain handphone, ngobrol bareng sama teman, lupa ngobrolnya handphonean sendiri-sendiri, itu kan juga merupakan penyakit yang menurut saya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Silaturahmi jadi kurang jos karena masing-masing personilnya, baik yang bersilaturahmi maupun yang disilaturahmi ini itu main HP sendiri-sendiri. Nah ini hirsun dalam generasi kita saat ini banyak berkurang karena tantangan zaman yang berupa teknologi. Tetapi karena materi utama kita adalah Pak Alwi, ini banyak fenomena ya, banyak santri-santri sekarang yang mesantren di pesantren yang diasuh oleh Pak Alwi. Padahal dalam kitab Ta'limul Muta'alim, untuk mendapatkan ilmu yang barokah, banyak dan lancar di dalam mencari ilmunya itu bukan dengan zuriyahnya siapa kita mengaji, kan seperti itu ya. Tapi kita mencari guru yang al-asan, yang lebih sepuh, kemudian al-a'lam yang lebih alim, kita butuhnya keilmuan apa,
maka cari yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita misalkan kita mau ngaji nahwu, memperdalam nahwu dan sorof, maka kita mencari pondok yang khusus nahwu dan sorof atau unggul nahwu sorofnya. Kita mau ngaji fikih ya ke pesantren yang terkenal fikihnya. Kita mau ngaji usul fikih ya ke pesantren yang usul fikihnya, ke pesantren hadis yang ahli hadis dan seterusnya. Al-asan, kemudian al-aura yang lebih wirai dari guru-guru yang ada, kita timbang mana yang lebih wirai dan itulah yang menjadi pilihan kita sesuai arahan kitab Ta'limul Muta'alim. Tetapi saat ini banyak fenomena banyak santri ya yang memang dipengaruhi oleh orang tuanya tentunya lagi ya, mau diarahkan kemana, dan ternyata banyak juga yang diarahkan ke pesantren-pesantren yang diasuh oleh para habaib. Bukan berarti salah, tetapi kalau motifnya mesantren di situ adalah karena kezuriyahannya sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang problem. Belum lagi ini kan masalah Pak Alwi, sudah tahu sendiri kita bahwa mereka ternyata bukan zuriyah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sendiri perintah untuk mencari ilmu itu tidak ada unsur unsur ke zuriyahnya Rasulullah kan ya. Bunyinya gimana Qur'annya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum dha'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Pada saat itu kan tidak diperbolehkan untuk ikut berperang semua, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang. Sebaiknya ada beberapa sahabat yang tidak ikut berperang tetapi belajar agama. Kemudian di dalam ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian didukung hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu hadis bukan sih, Lik? Apa makalah, Lik? Yang jelas itu semua santri tahu lah. Masalah hadis atau bukan ya nanti dicari sendiri. Nah, ini mungkin Mbah Idwa mau mengomentari fenomena santri saat ini yang cenderung mencari ilmunya gara-gara nasab. Nah, ini bagaimana Mbah Idwa dikaitkan dengan kitab Ta'limul Muta'alim yang mengarahkan kita untuk mencari ilmu pada seseorang yang sesuai fan yang kita inginkan, kemudian mencari yang lebih sepuh, mencari yang lebih alim, mencari yang lebih wirai, bukan karena nasabnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi sudah disinggung sedikit oleh Kang Wahib yaitu memang benar, karena saya melihat beberapa santri itu ketika dulu itu mulai masyhurnya Pak Alwi, mulai masyhurnya habaib itu kan banyak ya, banyak bukan berarti semua ya, intinya banyak. Kalau beberapa santri itu menurut kami atau menurut kitab taklim itu kan dalam hal mencari ilmu menurut kami kurang tepat. Kenapa? Karena yang menjadi motif itu adalah melihat nasabnya. Dulu kita ketika mau mesantren kan, mau ngaji, itu yang dilihat itu fan, keilmuan apa yang dimiliki oleh sang guru atau kiai yang akan kita menimba ilmu ke sana, kan begitu. Contoh dulu ketika beberapa remaja-remaja kampung pengen menguasai nahwu sorof, mondok ke Kebumen atau ke yang lain lah, karena kami dari Cilacap tahunya itu Kebumen lah yang paling masyhur, yang alim nahwu sorof ya, yang alim nahwu sorof banyak, cuma ikon pondok tersebut nahwu sorof lah. Gak usah saya sebut nama pondoknya, sudah masyhur, tahu sendiri. Terus kalau pengen fikih nanti kemana, kalau hadis kemana, kalau Quran
mungkin ke Kudus atau ke mana itu yang di Jogja itu, Krapyak apa ya itu. Dulu kan begitu. Nah, itu menurut saya dulu itu memang karakteristik asli calon-calon santri Jawa khususnya itu memang begitu. Kalau mau mondok itu yang dilihat itu personil kiainya itu, funnya itu, fun ilmunya menguasai apa, itu yang dilihat. Adapun bukan nasabnya lah. Adapun nasab nanti hanya menjadi nilai plus. Itu pun biasanya seorang santri itu taunya ketika sudah mondok. Sudah mondok, oh ternyata guru saya kiai ini itu nasabnya ke Jakatingkir, nasabnya ke Sultan Hamengkubuwono, nasabnya ke Sunan Giri, nasabnya ke Sunan Gunung Jati. Itu pun menurut saya dulu itu santri ketika tahu gurunya nasabnya ke Sunan Giri itu apa ya, kalau bahasa obrolan itu refleks, apa responnya itu biasa-biasa saja. Oh ya, malas bahasa Jawanya begini. Oh ya, memang pengalim wong keturunan Sunan Giri kan. Cuma begitu saja loh. herannya santri-santri dulu itu begitu loh. Herannya. Oh ya, pantas kiai kiai kami itu ngalim, orang turunannya Jaka Tingkir, orang turunannya Sunan Giri, turunannya Sunan Gunung Jati, ya pantas ngalim. Cuma begitu loh. Jadi karakteristik asli santri Jawa itu tidak begitu menonjolkan, mengunggulkan nasab. Berbeda ketika, nah ini ada menurut saya ada pergeseran budaya sedikit lah. Walaupun itu tidak semua santri, tapi banyak juga yang seperti itu. Dan menurut saya itu kurang baik ketika santri itu melihat sang guru itu hanya karena nasabnya. Pergeseran budaya itu mulai masyhur habaib. Mulai masyhur habaib itu ada apa, masyhurnya habaib di kalangan masyarakat kan ketika pada waktu acara-acara itu kan sholawatan lah, kan mulai masyhur ya itu. Nah, di situ saya melihat beberapa calon-calon santri Jawa atau yang sudah nyantri itu melihat sosok habaib, kepengen mendekati, tapi yang menjadi apa namanya alasan kuat kenapa beberapa santri Jawa itu pengen ngaji ke Pak Alwi, ke habaib, itu satu, yaitu apa, karena nasabnya nyambung kepada Rasulullah, sehingga mungkin ya tidak semua santri tapi kebanyakan begitu, sehingga santri itu seolah-olah itu tidak memandang ini, walaupun dulu ya habaib kan taunya cucunya Rasulullah, ini walaupun fun ilmunya apa nggak pernah dipikir. Nah, ini yang menurut saya itu kurang tepat begitu, karena yang dipandang itu cuma nasabnya. Saya pengen mondok ke sana karena kiainya itu seorang habib cucu Rasulullah, tapi tidak menelisik fun ilmu apa yang dimiliki oleh seorang habib tersebut, tidak. Jadi kalian juga bisa apa namanya ya, observasi sendirilah, bisa observasi sendiri. Memang rata-rata orang itu santri ketika mendekati seorang habaib itu rata-rata itu bukan karena dilihat dari habib tersebut itu memiliki ilmu dalam fan apa, bukan, tapi karena nasabnya. Sehingga ini yang kurang baik itu, sehingga ketika ada beberapa oknum-oknum habaib mungkin menjelaskan suatu fan ilmu itu bahkan salah atau kurang tepat dan lain sebagainya, kita itu tidak berani mengkritik. Karena apa? Tinjauan awal atau alasan awal kita berguru kepada habaib itu karena nasabnya, maka yang lain seolah-olah kita itu dibutakan, cinta buta, gampangnya kan seperti itu. Akhirnya kita tidak berani mengkritik, tidak berani apalagi menyalahkan. Husnuzon terus, husnuzon.
berkepanjangan. Rata-rata begitu yang saya melihat beberapa santri-santri yang berguru kepada habaib, tapi alasan kuat kenapa berguru kepada beliau itu karena nasabnya itu begitu. Maka menurut kami itu kembalilah, wahai para santri-santri Jawa, wahai para santri-santri Nusantara, kembalilah ke karakteristik asli santri Jawa. Begitu. Apa karakteristik asli santri Jawa? Yaitu ketika mau berguru kepada siapapun, itu yang dipandang itu bukan nasab. Yang dipandang itu guru kita itu memang benar-benar menguasai fan ilmu yang akan kita dalami atau tidak. Itu. Ini yang menurut saya itu beberapa santri Jawa itu sudah hilang. Pokoknya kalau Habib pasti diikuti, nasabnya ke Rasulullah diikuti. Kalau begitu kan nanti efeknya yang tidak baik. Habib diikuti karena cucu Rasulullah. Terus ternyata dalam beberapa fan ilmu agama tidak menguasai, tapi karena tinjauan kita itu yang dipandang nasab, akhirnya melupakan kiai-kiai Jawa yang memang benar-benar menguasai fan ilmu-ilmu agama. Kan bahaya itu, dan jauh lebih alim jauh lebih alim daripada Habib tersebut, kan payah. Maka yang seperti saya katakan tadi, para santri Jawa sebaiknya kembali lagi ke karakteristik asli kita. Ketika mau mengaji, yang dipandang, yang menjadi alasan kuat, yang menjadi motif yang paling kuat adalah guru kita itu benar-benar menguasai fan ilmu agama atau tidak. Itu yang ditekankan. Jangan mentang-mentang ini nasabnya nyambung ke Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati nyambung ke Rasulullah, berarti saya harus ngaji ke situ. Padahal mungkin saya mau ngaji ke siapa yang nasabnya ke Wali Songo, kan jelas nasabnya nyambung ke Rasulullah. Terus apa, pengen menguasai fan ilmu usul fikih, terus kita cuma mengandalkan nasab, padahal yang kita anggap guru itu belum menguasai fan ilmu usul fikih, kan bahaya. Mungkin di suatu tempat ada dua kiai, yang satu nasabnya itu jelas ke Wali Songo, yang satu nasabnya belum jelas ke siapa, tapi yang belum jelas ke siapa itu lebih alim, khususnya contohnya kayak tadi fan usul fikih. Loh, kok kita ngajinya yang belum jelas fan ilmu apa yang dikuasai, yang penting ini nasabnya sambung ke Wali Songo cucu Rasulullah, ya itu kurang tepat. Bukan kurang tepat, memang tidak tepat seperti itu. Tidak tepat. Nah, itu saja, monggo Kang Wahib kalau mau menanggapi lagi atau bertanya lagi. Baik, ini boleh beda pendapat kayak kemarin nggak ini, Mbah? Iya, boleh. Enggak. Ya, beda pendapat repot nih. Ini kita sudah beda pendapat sama banyak orang ini. Jadi nggak usah banyakkan ikhtilaf. Baik, memang sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam pesantren, kalau masalah keilmuannya sendiri, masalah nasab sendiri, tidak bisa dicampur aduk. Karena innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dipelajari, dan orang yang memiliki ilmu juga tentunya bukan karena dia memiliki nasab, tapi karena dia mau belajar. Sehingga kan N sendiri ya, seharusnya kalau memang dia kalau memang ilmu itu ndak harus belajar, yang penting nasabnya bagus, seharusnya kan An alim dan ikut abahnya yakni Nabi Nuh. Dan tentunya ndak ada yang lebih mulia lagi dari nasabnya Nabi Nuh kan, maksudnya semua sekarang kan Rasulullah sendiri juga ke Nabi Nuh kan, Kanjeng Nabi kan ke Nabi Nuh. Nah ya, terus habaib ini nggak tahu ini. Ya paling enggak ya ikut rombongannya orang yang selamat kan, seperti itu, yang ikut perahunya Nabi Nuh. Innamal ilmu bitta'allum. Sehingga saya ingat ada sebuah syair ya di dalam dunia pesantren.
begitu malunya seorang kiai yang dianggap alim oleh santrinya, tetapi dia tidak menguasai fan yang dibutuhkan oleh santrinya. Wa ini uro zaidan kama qila sayyida ila akhirih. Nah, itu menjadi patokan seharusnya bagi santri-santri untuk menentukan pilihan mau kemana dia belajar. Tetapi untuk saat saat ini kembali ke yang awal saya sampaikan ini, Mbak. Santri-santri saat ini untuk mau mesanten saja adalah anugerah yang luar biasa bagi orang tua. Ini kan problem juga. Anaknya sudah mau mesanten kemanapun dia sudah luar biasa. Jadi banyak sekali sekarang wali-wali santri khususnya tidak peduli mau mondok kemana. Udah mau mondok saja udah luar biasa. Makanya mohon maaf ini banyak kasus-kasus kejadian pondok pesantren yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya, seperti kejadian kemarin di Heri Wirawan itu kan yang di Bogor. Ingat nggak? Malah nggak tahu saya Ya itu Heri Wirawan yang akhirnya dihukum mati kalau nggak salah, itu kan kasus pencabulan ke santri putrinya. Nah, itu kan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar pondok pesantren, walaupun pondok pesantren itu yang mendirikan pertama ya Wali Songo. Ya. Tetapi santri-santri itu memang dibelajari, diberi ilmu dari guru-gurunya agar untuk mencari ilmu ini jangan memandang nasab, walaupun nanti ternyata kiainya zuriyahnya nyambung ke Rasulullah lewat Wali Songo, tapi bukan karena itu mereka mau belajar, melainkan karena fun keilmuan yang dibutuhkan oleh santri tersebut sehingga dia mau belajar ke kiai yang sesuai dengan fun yang dia cari. Tapi kembali lagi, belum mondok bayi untung, mau mondok saja sudah luar biasa, orang tuanya sudah sangat bangga, nggak sempat ini untuk memikirkan mau kemana dia mondok, ke kiai siapa, kemudian funnya apa, anak saya ingin ahli nahwu sorof apa ingin ahli hadis, kan belum tahu nih, belum, jarang lah yang berpikir seperti itu kecuali anak kiai-kiai yang memang dari kecil dididik untuk untuk bergelut di dalam dunia keilmuan. Makanya mungkin ada lebih baiknya membahas tentang fenomena itu juga, fenomena anak-anak sekarang yang tantangannya adalah teknologi sehingga membuat karakter kesantrian Nusantara ini tidak begitu diperhatikan. Yang penting mau pesantren saja sudah luar biasa. Ada tanggapan monggo. Kalau untuk menanggapi kayak tadi itu yang panjenengan sampaikan, anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang, santri-santri sekarang itu berubah karena adanya teknologi, itu nanti di lain sesi saja. Sekarang saya mau menyoroti satu aja dulu, yaitu jangan mondok ke suatu tempat, suatu pondok yang karena melihat nasabnya itu, jangan. Menurut kami jangan. Karena apa? Karena ketika kebenaran itu memang harus dimiliki oleh orang yang punya nasab bagus atau punya nasab yang nyambung kepada Rasulullah, maka menurut saya itu menyalahi sunatullah. Karena apa? Bukti sejarah, fakta-fakta sejarah itu tidak demikian. Kayak tadi putranya Nabi Nuh ada yang seperti Kan'an, kan begitu. Kalau memang yang harus menjadi pemimpin itu cucunya Rasulullah, ya seharusnya Imam Syafi'i nggak boleh mendirikan mazhab, kan begitu. Imam Malik jangan berani-berani mendirikan mazhab kalau memang kiai harus dari cucu Rasulullah, zuriyah, kan begitu. Padahal ya 4 mazhab itu kan tidak ada yang zuriyahnya Rasulullah, tidak ada. Imam Abu Hanifah bukan zuriyah Rasulullah, Imam Malik bukan zuriyah Rasulullah, Imam Syafi'i bukan zuriyah Rasulullah, cuma masih Quraisy. Bani Hashim. Bani Hashim, iya. Entah Bani Hashim apa Muthalib saya lupa, pokoknya Quraisy lah. Terus Imam Ahmad bin Hambal bukan cucunya Rasulullah, artinya bukan Hasan Husain. Ahli hadis ya bukan kutubus sita, itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, itu ndak ada yang cucunya Hasan Husain, nggak ada. Terus siapa, apa bidang apa? Tauhid, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Ali Al-Asngari, itu bukan cucunya Hasan Husain, bukan zuriyah Rasul. Kalau kita itu hanya melihat
mondok harus nasabnya yang ke Rasulullah. Ya repot. Orang zaman sekarang yang ahli sunnah saja, ulama-ulama di seluruh dunia yang ahli sunnah saja itu rujukannya ke fikih keempat mazhab. Kalau tahu hadis ke kutubus sita, itu tidak ada yang cucunya Rasulullah kok. Gimana sih? Tauhid Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Asngari kan enggak ada yang dzurriyyah Rasul. Itu gimana kalau kalau prinsipnya yang penting nasabnya ke Rasulullah, ya bubar malah ini agama kan begitu. Sudah, itu saja cukup. Baik, ini santri-santri Nusantara, kembalilah ke karakter kita sebagai santri Nusantara, khususnya dalam bidang keilmuan. Untuk mencari ilmu bukan karena nasabnya, tetapi memang karena fan ilmu yang kita butuhkan, atau ilmul hal yang harus kita pelajari saat ini itu berada di kiai siapa yang benar-benar mumpuni dengan fan keilmuan yang kita butuhkan, sehingga kita menentukan pilihan untuk belajar ke sana. Madzhabil arba'ah, kita dalam urusan fikih taklid kepada imam 4 itu, dan ternyata tidak ada yang dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah tauhid, akidah, kita juga taklid, walaupun tidak sepenuhnya taklid karena urusan akidah kan boleh taklid ya. Tapi ada patokan-patokan yang telah dibikin oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari, dan kedua ulama kita ini tidak ada yang dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dzurriyyah itu sendiri, jalurnya keilmuan juga sendiri. Walaupun dzurriyyah itu memiliki keistimewaan sendiri, dan tentunya ulama masalah keilmuan juga memiliki keistimewaan sendiri. Dan untuk masalah fenomena santri yang belajar ke pondoknya habaib itu jelas-jelas sudah tidak usah dibahas ya, karena habaib memang mungqati'un nasabuhum ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana indana saat ini. Sehingga mari kita terus belajar, khususnya untuk generasi-generasi muda saat ini, juga wali-wali santri. Jangan hanya anaknya mondok saja sudah senang, tapi bagaimana caranya agar kita sesuai mengarahkan anak-anak cucu kita untuk belajar sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keilmuannya, dengan guru yang sesuai juga. Karena ini adalah tradisi ataupun keilmuan yang diajarkan di pesantren dari zaman Wali Songo kan, seperti itu ya. Sehingga kita tidak nantinya tidak su'ul adab kepada guru kita, tetapi juga tidak berlebihan di dalam mencintai, mengikuti dan seterusnya, sehingga terjadi yang seperti sekarang ini kita rasakan. Beliau bukan dzurriyyah itu Nabi, tapi kita tidak berani untuk mengatakan, takut su'ul adab dan seterusnya. Ini juga karena ya itu tadilah, karena fenomena yang Masya Allah, dan kita mungkin saat ini harus merubah pola pikir ya dalam dunia paradigma berpikir kita untuk hal keilmuan. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, karena yang bisa merasakan khusyah kepada Allah hanyalah para alim ulama. Sehingga saya pernah membaca di dalam kitab, kalau tidak salah, Mau'izatul Mu'minin kalau tidak salah, itu thalabul ilmi merupakan jihadun, merupakan jihad. Jihad itu artinya kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka ini bisa diartikan kemana-mana, sehingga ayo para santri Nusantara dan alumni pondok-pondok pesantren, tantangan kita saat ini begitu besar. Masalah teknologi, masalah nasab ini yang lagi belum selesai polemiknya. Mudah-mudahan kita semua diarahkan oleh Allah, diberi petunjuk, diberi kekuatan untuk senantiasa mengikuti apa yang benar-benar menjadikan kita diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita
aman, sentosa di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dulu. Mohon maaf kami rokokkan di dalam berkonten ria, dan mohon maaf kita cengar-cengir di dalam ngobrol ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.